Alhamdulillah, malam ini kita berada di malam istimewa, malam Jumat, sekaligus juga di bulan Rabiul Awal, bulan yang diistimewakan oleh Allah, karena di bulan inilah lahir makhluk yang paling istimewa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi kalau bukan kekasih Allah, kekasih kita bersama, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal yang kita ketahui bersama menjadi terkenal karena di bulan Rabiul Awal telah lahir manusia yang paling terkenal sealam semesta, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, baik dari golongan manusia atau jin, malaikat, bahkan binatang, semuanya kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Rabiul Awal menjadi mulia, karena dilahirkannya makhluk yang paling mulia. Kemuliaan Rasulullah bukan dari sesuatu, namun sesuatu yang berkaitan berhubungan dengan Rasulullah menjadi mulia karena Rasulullah. Rasulullah mulia bukan karena lahir pada hari Senin. Rasulullah mulia bukan karena lahir di bulan Rabiul Awal. Rasulullah mulia bukan karena lahir di kota Makkah. Sebaliknya, hari Senin menjadi hari mulia karena di hari itulah Rasulullah lahir. Bulan Rabiul Awal menjadi mulia karena di bulan itulah Rasulullah lahir. Kota Makkah menjadi kota yang paling mulia karena di kota itulah Rasulullah lahir. Sebab itulah Allah Ta'ala memilih Rabiul Awal sebagai bulan kelahiran Nabi, padahal masih banyak bulan-bulan yang lain. Dari 12 bulan yang dipilih Rabiul Awal, disebutkan di dalam kitab yang disusun oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, bahwasanya dahulu Rabiul Awal bukan bulan yang istimewa. Rabiul Awal tidak ada kejadian yang menarik. Rabiul Awal dahulu bulan yang biasa-biasa saja. Itulah sebab Allah Ta'ala memilih Rabiul Awal agar tidak ada orang-orang yang beranggapan mulianya Nabi dari bulannya. Jika seandainya Ramadan dipilih oleh Allah sebagai bulan kelahiran Rasulullah, maka akan ada anggapan-anggapan mulianya Nabi. Oh, jelas saja Nabi mulia karena lahir di bulan Ramadan. Bulan mulia, bulan dilipat gandakan amal perbuatan, bulan yang penuh dengan ampunan dosa, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang ada kejadian malam Lailatul Qadar. Akan ada anggapan orang-orang demikian. Namun dipilih Rabiul Awal sebagai bulan kelahiran Nabi agar tidak ada orang-orang yang beranggapan mulianya Nabi dari bulan itu. Allah Ta'ala yang memuliakan Rabiul Awal karena di situ lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ahlan wa sahlan. Lailatul Qadar.
Badal kaf. Maka kesempatan untuk kita, mumpung masih malam 13 Rabiul Awal, masih permulaan hampir pertengahan bulan Rabiul Awal, kita kejar kesempatan kita untuk lebih mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hadir di sini kenal atau tidak sama Rasulullah? Kenal atau tidak? Kenalan di mana sama Nabi? Kalau ditanya kenal atau tidak, ya kita kenal. Rasul Nabi akhir zaman, ya kita tahu itu. Rasulullah namanya Muhammad, ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, salah satu pamannya Abi Thalib, kakeknya Abdul Muttalib, lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, wafat di Madinah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, sahabat-sahabat Nabi, ya kita kenal. Dari kecil alhamdulillah kita sudah dikenali siapa itu Rasulullah, sehingga timbul rasa sayang, rasa cinta kepada sang Nabi. Kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nggak mungkin kita sayang sama Nabi kalau kita nggak kenal sama Nabi. Kalau kita mau sayang, mau cinta Nabi, kenalilah siapa itu Nabi Muhammad, siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya kita cinta, sayang apa enggak? Ya jelas sayang, jelas cinta. Tapi sebelum adanya cinta dan sayang, harus terlebih dahulu kita kenal orang yang kita sayang, orang yang kita cinta. Nggak mungkin tiba-tiba kita dengan seseorang tiba-tiba sayang, cinta, kita datangin saya sayang, saya cinta, kenalin dulu itu orang, baru kita bisa mengungkapkan rasa. Alhamdulillah kita kenal Nabi, alhamdulillah kita cinta sayang sama Nabi. Tapi yang sangat disayangkan, kenalnya kita sama Nabi hanya sekedar kenal. Kalau sekedar kenal berarti sekedar sayang, sekedar kenal, sekedar cinta. Kenapa kok bisa begitu? Karena kita tidak tahu lebih banyak kisah perjalanan Rasulullah. Jika seandainya kita tahu lebih banyak, nggak sekedar kenal, betul-betul kenal. Dari lahir kita tahu tanda-tandanya seperti ini, kemudian disusui oleh siapa, kemudian wafatnya ibunda tercinta Aminah, usia Rasulullah berapa, peperangan yang dihadiri Rasulullah ada berapa peperangan, sahabat Nabi jumlahnya berapa, apa saja mukjizat Nabi kita tahu, akhlak kepribadian Nabi kita udah tahu, sunnah-sunnahnya Nabi sedikit banyak sudah kita hafal. Jika seandainya kita kenal Nabi tidak hanya sekedar kenal, maka otomatis tertanamlah rasa sayang cinta kepada Nabi, tidak hanya sekedar sayang dan cinta kepada Nabi. Kalau kepengen betul-betul sayang, kepengen betul-betul cinta, maka kepengen juga kita berkenalan dengan Rasulullah, sejarah hidupnya. Enggak cuma sekedar kenal, tentunya kita praktekkan, kita kerjakan apa saja yang diperintahkan, kita jauhkan apa saja yang dilarang oleh Nabi. Kita cinta nih sama katakanlah artis, pemain sepak bola, karena kita cinta sama itu orang yang kita idolakan, kita turutin gaya rambutnya, kita turutin cara berpakaiannya, nama bapak ibunya kita kenal. Kalau pemain bola dari dia kecil sampai dia dewasa, dari junior, senior,
main di beberapa klub, kita apa? Berapa gol yang ia cetak kita tahu. Kita cinta nih, yang belakang nih biasanya ibu-ibu anak-anaknya demen sama yang namanya artis Korea, demen yang namanya artis India. Saking demennya kita tahu lagu-lagunya, kita hafal, film yang ia perankan kita tahu, sutradara, produsernya kita tahu orangnya siapa. Sebab apa? Kita ingin mencari tahu, kita pengen mencari tahu. Nah yang kita inginkan nih, mumpung di bulan Rabiul Awal, kita cari tahu deh, kita kenalan sama Nabi lebih dalam lagi, baca kitab sejarahnya. Ya Allah, Beb, sejarah Nabi kan pakai bahasa Arab yang udah diterjemahkan banyak, mau yang tebal, yang tipis, mau cetakan dari mana aja, mau yang kuning, yang halamannya warna putih ada, yang murah, yang rada mahal, yang sedang harganya ada. Banyak kita temukan di toko-toko kita. Nah kita kenalan sama Nabi lebih dalam lagi. Kita baca, yuk setiap hari kita kumpul anak istri di rumah, ya 5 lembar deh kita baca sejarah Nabi, kita praktekin kan. Kalau pengen benar-benar kita cinta sama Rasulullah. Allahumma sholli Almar'u yuhsyaru ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Ini hadis disebut oleh para sahabat. Ini hadis merupakan hadis yang paling kami senangi, yang paling kami cintai, karena memang keinginan kami berkumpul dengan Rasulullah, karena cinta kami kepada Rasulullah, keinginan kami kelak dikumpulkan bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cintanya kepada orang-orang kafir, cinta kepada orang-orang fasik, cinta kepada ahli maksiat, waliyadzubillah, akan dikumpulkan bersama mereka. Tapi kalau cintanya kepada orang-orang soleh, para anbiya, apalagi cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan akan dikumpulkan bersama-sama mereka. Bulan Rabiul Awal, belum lama beberapa hari yang lalu dinodai dengan peristiwa yang terjadi di Prancis yang sangat kita sayangkan sekali. Rasulullah dihina, kita punya idola dihina, kita sebagai umatnya berkewajiban untuk menentang itu semua karena cintanya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dicaci dirinya, nggak pernah Rasulullah marah. Tapi kalau agama Allah yang dihina, Rasulullah lah yang terdepan untuk mengungkapkan kemarahan. Kita juga begitu, diri kita dihina, kita nggak marah, nggak masalah, asal jangan sampai Allah dan Rasul kita yang dihina. Sebagian mereka memboikot produk dari Prancis sebagai bukti kecintaan kepada Nabi. Itu bagus, itu mulia. Tapi kalau bisa, jangan cuma kita bisa boikot produk Prancis, kita juga bisa boikot produk ciptaan Barat yang ada di dalam rumah tangga kita. Hal-hal yang dimasuki ke dalam rumah tangga kita, anak-anak Islam, budaya pemikiran Barat, dari gaya berpakaian, dari gaya rambut, istri kita, anak perempuan kita keluar nggak pakai jilbab, auratnya tersingkap, harusnya kita boikot juga, jangan sampai ada di tengah-tengah rumah tangga. Musik-musik yang sekiranya membuat kita lalai untuk berzikir, membaca Al-Quran, harusnya juga kita bisa boikot. TikTok juga harus boikot. Nih kadang kita lagi jalan nih, ntar sambil jalan ada yang terus goyang-goyang. Ya Allah, cepet banget pengaruh TikTok.
Ya, kepengen kita nih pengaruh, ada orang yang sering dengar baca Al-Quran sambil jalan sambil membaca Al-Quran, sering dengar sholawatan nih kita nih sambil di motor, di atas motor, di atas angkot kita sholawatan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang tidak hanya mampu memboikot produk Perancis, tetapi kita harus mampu memboikot hal-hal yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu memboikot hal-hal yang membuat kecewa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika seandainya kita tidak mampu membuat banyak hal-hal yang membuat Rasulullah gembira, jangan sampai kita membuat banyak hal-hal yang membuat Rasulullah kecewa kepada kita. Semoga Allah Ta'ala tidak memisahkan kita dari majelis ini, kecuali Allah mengampuni semua, menerima semua amal ibadah kita, mengabulkan semua doa, hajat dan permintaan kita, dijadikan kita orang-orang yang semakin hari semakin dekat dengan Rasulullah, dijadikan kita semakin hari semakin banyak nilai jumlah kecintaan kita kepada Rasulullah, dijadikan kita orang-orang yang semakin hari bertambah keimanan, ketakwaan, dan semoga Allah Ta'ala menjauhi kita semua dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala, dijauhkan dari segala macam penyakit, khususnya virus Corona COVID-19 yang ada di tengah-tengah kita. Amin amin Allahumma amin. Allah yarham jam'ana bi fadlih wa la yu'amilna bi juz'atil hadi khitam rusli Ahmad imamil muttaqin al-abrar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semestinya masih banyak penceramah, tapi tadi anak masuk, masya Allah. Kambingnya udah anyam. Kagak mau diangkat lagi, kan udah capek ya kan. Tutup aja dah ya. Lagian juga udah 11. Walaupun besok libur, ya yang libur cuti ya. Sebelumnya kita belum baca doa penutup audia ulami tadi. Ini ada guru kita Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Kaf. Kita mohonkan untuk baca doa Maulid audia ulami. Mudah-mudahan dengan sebab doa dari beliau, kita hajat-hajat kita, keinginan kita, doa kita dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adim li wa li walidayya wa li masyayikhina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. La ilaha illa anta rabbul arsyil azim. Wa laqad ajartu linati man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu ghaffarna alayhi fama yusawwil qawlu minna aw yakunu sanana. Lakin hubban bisarairi kanta'ali madihi zawati rabbina wa hadana. Wa idil tazajna fil mawaddati hahuna narfa'u ayni fagrina wa rajana. Lil wahidil ahadil aliyyi ilahina mutawassilina biman ilayhi da'ana. Muhtari wa habibihi wa sahbihi zaidil wujudi bihi ilahu habana. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana bil Mustafa
اللهم صل وسلم عليه. آمين. أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. آمين. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذنا به إن أخطأنا. واسلكنا بنهج طه المصطفى. ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا ببدر منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. وكن بكل حال حبلنا وهبال من وجه ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وسائيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بجاه الأرض واقمع كل من عادانا. آمين. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا. آمين. واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. يا رب واجمعنا وتقبل لنا في دارك الفردوس أرجوانا. يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس أرجوانا. يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس أرجوانا. المصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصباح أرصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا خالق الحق يا كاشف الغم يا عبده يا ويرحم. ادفع عنا كل حق وهم وموت وفتنة وبلاء ووباء وطاعون قبل أن تكون. آمين يا الله. أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم حببنا إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وحبب حبيبك محمدا إلينا وارزقنا في الدنيا زيارته ورؤيته وفي الأخرى شفاعته ومرافقته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.